Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sarayono dengan stambuk B1B1212238 dari kelas manajemen C dengan dosen pembimbing Dr. Elianti Agus Mokodompit SEMSI dengan program bidang studi wawasan kemaritiman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang data baru kajian maritim awal di Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Bambang Sugianto. Menurut Mundarjito, kajian maritim dapat dilakukan pada 3 golongan besar, yaitu 1. Benda-benda arkeologis baik yang berada di darat maupun di laut. 2. Artefak, featur, dan ekofak yang bernilai sejarah. 3. Masyarakat yang kini masih hidup di laut ataupun di darat. Ketiga golongan sumber daya maritim ini perlu dikaji untuk memberikan kemungkinan kepada kita untuk mengetahui dan memahami sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi dari masyarakat pendukungnya. Penelitian prasejarah yang dilakukan Balai Arkeologi Kalimantan Selatan pada kawasan Kars di Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan menemukan adanya indikasi kegiatan maritim pada masa prasejarah. Indikasi ini muncul dari penemuan gambar-gambar perahu dengan warna hitam pada dinding gua situs Liang Kacamata dan Liang Susu. Ada 3 buah gambar perahu dengan warna hitam pada dinding Liang Kacamata. Yang menariknya, digambarkan salah satu dengan tokoh manusia di atasnya. Penggambaran tokoh manusia ini sangat menarik karena digambarkan dengan posisi berdiri dengan sebilah senjata digambarkan pada bagian pinggangnya. Bentuk senjata yang digambarkan menyerupai bentuk hulu keris atau pedang karena digambarkan dengan pelindung genggaman tangan. Pengamatan yang lebih cermat menunjukkan bahwa gambar-gambar perahu itu kemungkinan dibuat oleh masyarakat penghuni gua yang sudah mengenal metodologi logam senjata yang menjadi penanda kronologi relatif tersebut. Masa logam merupakan masa yang lebih maju jika dilihat dari tingkat kemampuan dan teknologi yang dikuasai manusia. Kemungkinan besar pembuatan perahu pada masa itu sudah menggunakan alat-alat dari bahan logam, seperti yang tergambarkan pada dinding gua di situs Liang Kacamata. Sementara bentuk perahu yang digambarkan pada situs Liang Kacamata semuanya masih terlihat sederhana. Bentuk gambar itu dapat disimpulkan sebagai penggambaran bentuk perahu yang digerakkan dengan dayung atau tenaga manusia. Tiada gambar perahu yang dilengkapi dengan layar pada situs ini. Bentuk gambar perahu dengan layar pada situs Liang Susu. Penggambaran pada situs Liang Susu sangat jelas menggunakan layar sebagai sarana untuk menangkap angin yang akan menggerakkan perahu tersebut. Perahu layar di Liang Susu digambarkan lebih maju, meskipun bentuk dan posisi layar ada beberapa yang tidak tepat letaknya. Kemungkinan besar gambar perahu layar pada Liang Susu ini dibuat pada masa yang lebih muda jika dibandingkan dengan perbuatan perahu di Liang Kacamata. Sekitar 5.000 tahun lalu, kelompok manusia berbahasa Austronesia masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai-sungai dengan menggunakan perahu. Perahu-perahu yang mereka gunakan pada awalnya adalah bentuk perahu atau rakit yang digerakkan dengan tangan atau dayung. Perkembangan selanjutnya, dayung sebagai pergerakan perahu mulai digabungkan dengan teknologi angin dengan bentuk layar perahu. Dengan menggunakan layar, penggerakan perahu lebih cepat dan ekonomis jika dibandingkan dengan menggunakan dayung. Teknologi perahu layar ini pada umumnya dilakukan pada daerah pesisir dan laut, sementara untuk pelayaran di sungai-sungai masih lebih banyak menggunakan dayung sebagai tenaga penggeraknya. Bentuk perahu pada awalnya sangatlah sederhana, yaitu berasal dari batang pohon yang cukup besar dan panjang. Batang pohon tersebut dipahat di bagian tengahnya sehingga menimbulkan sebuah lubang panjang sebatang pohonnya. Kedua ujung batang pohon dipahat dan dibentuk sesuai dengan keinginan, menjadi buritan dari ujung perahu. Untuk membuat dayung dari batang kayu lainnya yang lebih kecil, bentuk dayung ini dibuat dengan bagian bawah melebar untuk dapat mengambil tenaga penggerak perahu dari air. Teknologi pembuatan perahu yang tergambarkan pada dinding gua pada kawasan Kars Mantawe menjadi catatan penting bahwa masyarakat prasejarah pada masa itu sudah mempunyai teknik yang cukup maju. Teknologi pembuatan perahu ini kemudian berkembang terus sampai masa-masa awal sejarah di Kalimantan Selatan. Maksud dari penggambaran perahu itu kemungkinan besar didasari oleh keinginan untuk
mengenang perjalanan yang mereka tempuh sampai menemukan tempat tinggal mereka pada kawasan Kars tersebut. Kemungkinan lain adalah keyakinan kuat tentang perahu yang mendasari kehidupan mereka sehingga mereka merasa perlu dan harus menggambarkan perahu tersebut. Kesimpulannya, pembahasan panjang di bagian sebelumnya telah memberikan gambaran kepada kita bahwa budaya maritim yang berkembang di Kalimantan Selatan saat ini mempunyai akar budaya yang sangat panjang. Kemampuan tersebut diawali dari manusia penghuni gua-gua pada kawasan Kars di sekitar Pegunungan Meratus. Kondisi geografis pada kawasan Kars Pegunungan Meratus 5.000 tahun yang lalu kemungkinan besar masih berupa teluk yang sangat besar. Kondisi ini menjadi hambatan untuk kelompok prasejarah saat itu. Mereka sebelumnya sudah mempunyai kemampuan membuat dan mengendarai perahu sederhana sehingga mereka dapat melakukan perjalanan dari antar pulau dalam wilayah kepulauan Nusantara. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.